Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Seperti biasa jumpa kembali dengan HS Channel ya. Doa teriring untuk bro dan keluarga di sana, semoga sehat selalu. Sehat yang manfaat, sehat yang penuh berkah, sehat yang diluaskan rezekinya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki lahir dan batin ya. Lahirnya berupa materi dan batinnya berupa kesehatan juga ya. Materi dan kesehatan tentu saja. Baik bro, ini ada berita. Saya tertarik mengamati seorang tokoh nih ya. Tokoh dari beliau ini adalah salah satu juru bicara Pak Anies ya, kalau tidak salah ya, Pak Anies Baswedan. Itu Pak Sudirman Said. Saya tertarik karena beliau itu salah satu tokoh yang pernah menjadi rivalnya Pak Ganjar ya di Pilkada Jateng ya, dan meraup suara lebih dari 40% ya. Itu luar biasa sebetulnya kalau di Jateng luar PDIP bisa meraup suara lebih dari 40%. Ini sebuah hal yang di luar dugaan barangkali ya. Beberapa survei yang sebelumnya beredar itu tidak sampai seperti itu ya. Coba kita perhatikan ya. Beberapa waktu yang lalu memang ada sebuah kegiatan salat Jumat ya di Sumeneb ya, yang dilakukan oleh para tokoh di sana, tokoh agama ya, para ulama bersama pasangan Amin, Anies Baswedan dan Caimin ya. Dan di situ yang menjadi khotib dan imam atau imam dan khotib itu adalah pasangan ini ya. Nah, Pak Sudirman ini mengomentari apa yang mungkin berita yang beredar ya di media tentang kaitan dengan politik identitas. Saya tertarik karena memang saya sendiri secara pribadi berpendapat bahwa jangan sampai politik identitas ini dipolitisir ya. Dipolitisir. Jadi sebuah menu ya yang sering sekali menjadi santapan para buzzer ya. Yang sebetulnya yang menjadi target atau sering menjadi korban politik identitas ini ya umat Islam ya. Sebetulnya ya politik identitas itu nggak boleh lah untuk siapapun ya, baik ke umat Islam maupun non-Islam ya. Bagi saya secara pribadi, saya menganggap bahwa politik identitas tidak boleh diidentikan dengan agama tertentu ya. Oke, kita lihat beritanya di Tempo. Dilansir dari tempo.co.id kemarin Jumat 29 September 2023 ya. Kata Sudirman Said soal Anies dan Caimin jadi imam dan khotib salat Jumat. Tempo.co Jakarta, bakal calon presiden dan wakil presiden koalisi perubahan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menjadi imam dan khotib salat Jumat di Masjid Besar Nur Muhammad. Aduh, ini loncat bentar. Sumeneb, Jawa Timur, 29 September 2023. Koordinator Badan Pekerja Anies Caimin, Sudirman Said, meminta kegiatan itu tidak dicap sebagai permainan politik identitas untuk menghadapi pemilu presiden atau Pilpres 2024. Hati-hati melabeli orang yang menjalankan agamanya dengan sebutan negatif, kata Sudirman dikonfirmasi Tempo Jumat 29 September 2023. Sudirman pun tidak setuju jika seorang tokoh khutbah dan menjadi imam disebut sedang memainkan politik identitas. Saya malah berharap semua capres memberikan khutbah nasihat pada rakyat, kata Sudirman. Sudirman mengatakan semua pemimpin negeri apapun agamanya bila memberi nasihat kepada rakyat agar menjalankan agama dengan sebaik-baiknya sebagai pengamalan Pancasila. Betul Pak Sudirman ya, saya setuju ya. Alangkah indahnya Indonesia bila para pemimpin terus-menerus menebarkan pesan kebaikan, katanya. Sudirman mempersilahkan jika Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto jika ingin memainkan peran ikut berkhutbah. Nah iya betul ya, silahkan Pak Ganjar, Pak Prabowo ya, kan beliau berdua ini adalah seorang
Muslim ya. Jadi pastinya sangat pas ya kalau dalam kesempatan mensosialisasikan pencapresan atau apa namanya pencalonannya sebagai baca pres ya, sambil berkhutbah gitu ya. Tapi tentu bukan kampanye karena memang belum masuk masa kampanye. Tentu niatnya ya khutbah saja ya. Begitu ya, walaupun memang kadang ya agak tipis ya karena memang masanya sudah seperti ini ya, sudah menjelang pemilu. Jadi hampir dipastikan ini bakal nyerempet ya. Tinggal kitanya aja cerdas lah ya, dan selalu husnudzon kepada siapapun. Jangan sampai kita tuh suudzon lah kepada siapapun ya. Oke, kalau Pak Ganjar, Pak Prabowo, bahkan Pak Jokowi juga berkhutbah Indonesia akan keren. Pun kalau Pak Luhut memberi khutbah di gereja, pemimpin yang beragama Buddha, Katolik, Hindu juga melakukan hal yang sama katanya. Nah betul ya, Pak Sudirman saya sepakat ya, Indonesia ini akan sangat sejuk ya ketika para pemimpin melalui khutbah menebarkan kesejukan ya. Tentu khutbah yang betul-betul disemangati oleh keikhlasan ya. Ya tidak bisa diukur memang keikhlasan itu, tapi biarkanlah Allah yang menilai kalau itu ya. Yang terpenting adalah jangan sampai Pak Ganjar adzan misalnya ya, Pak Ganjar tampil di TV pada saat adzan maghrib misalnya ya, sebagai apa ya, kalau dalam klip itu ya sebagai modelnya gitu ya. Itu jangan langsung cap sebagai politik identitas ya, karena Pak Ganjar itu kan juga Muslim ya. Saya kira tidak ada masalah ya kalau kemudian calon yang lain juga melakukan hal yang sama ya. Yang terpenting adalah dilakukan dengan benar ya, dan memang kita tidak bisa mengklaim atau menuduh bahwa itu bagian dari pencitraan misalnya ya, atau kemudian itu bagian dari kampanye. Ya silakanlah, itu kalau itu bisa dinilai masing-masing, tetapi jangan sampai apa yang dilakukan atau sebuah kaifiat ibadah dilakukan oleh umat yang bersangkutan kemudian dicap politik identitas ya. Karena politik identitas lah yang kemudian kita jadi bercerai-berai, karena isu-isu itu kita menjadi terpecah belah. Jangan sampai seperti itulah ya, kalau menurut saya ya. Kita harus tetap bersatu. Kita mungkin kita punya 3 calon presiden nanti ya, insya Allah ya. Kalau semua berjalan seperti sampai hari ini begitu, beredar 3 capres ini, jangan sampai itu memporak-porandakan persatuan dan kesatuan kita ya, persaudaraan kita juga. Maaf ada batuknya ya. Nah seperti yang terjadi misalnya, mohon maaf nih ya, antar relawan saling hujat dan sebagainya. Oh saya yang relawan yang yang asli, ini bukan. Saya kira kalau semua orang memang mau bekerja untuk Indonesia ini ya, membaikkan Indonesia, ikut serta berjuang mensejahterakan Indonesia melalui wadah relawan, nggak perlulah kita diklaim oh ini asli ini palsu. Yang penting niatnya aja, niatnya memang mau jadi relawan untuk Indonesia melalui salah satu tokoh misalnya ya, kan ujungnya sebetulnya relawan itu menurut saya, walaupun kemudian dititipkan kepada tokoh tertentu ya, visi misinya katakanlah dititipkan kepada Pak Anies melalui visi misi perubahannya misalnya ya, atau platform perubahannya. Relawan ya relawan, dia rela, dia tidak perlu pengakuan sebetulnya ya. Pengakuan dalam konteks begini, jangan pengen seolah-olah pengen dipuji lah oleh tokoh yang bersangkutan, karena sehingga berebut ini asli ini palsu gitu ya. Seperti yang sedang beredar nih beberapa media yang membahas tentang itu. Aduh ini loncat-loncat, sorry ya bro ya. Ini beritanya karena harus 3 menit tayangnya, jadi selalu berganti ya. Oke. Nah itulah bro, yang terpenting itu ya, bahwa saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh
Pak Sudirman Said bahwa alangkah indahnya ini kalau semua pemimpin yang mencalonkan diri sebagai capres dan baca pres ini bisa saling bergantian ya, khutbah Jum'ah ya, menjadi imam sholat yang benar dan baik gitu ya, benar dan baik ya, selain benar dia juga baik begitu. Indah sekali lah rasanya kalau misalnya Pak Ganjar juga melakukan hal yang sama, Pak Prabowo juga sama demikian ya, atau bahkan tadi seperti itu ya, Pak Luhut ya, tokoh-tokoh nasional yang beragama di luar Islam juga melakukan hal yang sama. Dan di tingkat elit juga mereka saling berangkulan. Itu sangat indah sekali ya negeri ini kalau itu terjadi, karena itu sesuai dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja bro, kupasan singkatnya sekenanya mungkin, dan mohon maaf ya kalau memang tidak sepaham. Mohon maaf, kita berpendapat dalam era demokrasi tanpa harus saling menghujat, tanpa harus saling menjelekkan. Silakan berpendapat, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan ya kalau kita kan memilih jalan berpendapat untuk dengan cara-cara yang baik begitu ya, dengan bahasa mungkin kalaupun tidak halus, paling tidak bahasa biasa lah, tidak harus sarkas mungkin ya. Dan saya kira itu yang saya impikan ya, bahwa supaya negeri ini tidak gaduh terus, ya sampaikanlah pendapat itu dengan cara-cara yang baik ya. Walaupun bebas di alam demokrasi, boleh berpendapat dengan memilih style masing-masing, tapi ya tentu saja ada konsekuensi ya. Oke bro, terima kasih sudah menyimak, dan semua saya kembalikan kepada bro di sana. Dan kita saling hargai pendapat saja ya, kita saling menghargai. Tidak usah saling mencaci atau menghujat. Yang terpenting semangat kita harus sama, yaitu membaikkan Indonesia, ikut serta sekecil apapun perjuangan kita untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, dan memaksimalkan diri untuk tetap kritis agar menjadi manusia Indonesia yang well educated gitu ya, yang tidak mudah tertipu ya oleh propaganda yang menggiring opini sehingga rakyat menjadi salah memilih begitu ya. Mudah-mudahan kita tetap cerdas dan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bro di sana sehat selalu dengan keluarga, sehat yang manfaat, sehat yang berkah, dilimpahi rezeki seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari rezeki kesehatan sampai rezeki yang bersifat materi dan keterangan di keluarga. Demikian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.